Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini 1, silakan ketua kelas disiapkan doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 71, siapa Nurinya yang tidak hadir? Mana Nurianya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya. Oke, sebelum memulai belajar untuk menyemangati hari ini, kita jargon dulu ya. Masih ingat jargonnya? Belajar IPS dengan Ibu Isda, semangat luar biasa ya. Kita coba ya. Belajar IPS dengan Ibu Rizda, Semangat luar biasa. sekali lagi. Belajar IPS dengan Ibu Rizda, Semangat luar biasa. Nah, untuk memotivasi kalian lagi nih, Ibu punya slide yang mengatakan barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini adalah kalimat motivasi dari Imam Syafi'i. Jadi kalau kalian tidak mau mengalami hinanya kebodohan, maka kalian harus belajar. Semangat belajar hari ini. Oke, lanjut kita akan memulai pembelajaran pada kali ini. Tapi sebelumnya Ibu mau mereview. Pada minggu lalu kita belajar apa sih? Belajar tentang bentuk interaksi sosial. Apa aja Nuria bentuk interaksi sosial? Bentuk Asosiatif dan disosiatif. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran kita adalah 1. Jadi melalui kegiatan diskusi kelas dengan model problem based learning, nah diharapkan kalian itu dapat memerinci pengetahuan lembaga sosial dengan baik. Kemudian juga kalian diharapkan dapat menjabarkan fungsi lembaga sosial dengan benar, lalu dapat menganalisis jenis lembaga sosial dengan benar, dan yang terakhir kalian diminta untuk menyajikan presentasi hasil analisis peran dan fungsi lembaga keluarga terhadap anak yang kecanduan game online dalam bentuk laporan dengan baik ya. Jadi kita akan pemaparan materi dari Ibu, kemudian tanya jawab, diskusi hingga melakukan presentasi dan penutup memberikan kesimpulan dan refleksi. Nah, kita akan lanjut untuk membahas mengenai lembaga sosial. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan mengadakan pretest. Nah, untuk link pretestnya Ibu akan kirim ya ke HP kalian masing-masing ya. Jadi kalian kerjakan link pretest ini sebagai pengetahuan dasar. Jadi kalian sudah sampai mana sih mengetahui tentang materi lembaga sosial? Belum 100 kan? Belum.
2010? Pretestnya? Nah, kalau gitu kita lihat bareng-bareng ya hasil pretestnya. Ini masih ada yang 60, masih ada yang belum betul semua, ada yang 40, bahkan ada yang 20. Nah, nanti hasil pretest ini akan ibu gunakan untuk pembagian kelompok ya. Jadi akan memudahkan kalian dalam berdiskusi karena sudah mengetahui pengetahuan awalnya sudah sampai mana. Oke, ini hasil pretestnya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Oke, kita akan membahas materi kita tentang lembaga sosial. Bisa kalian lihat buku paketnya di bab 2 mengenai lembaga sosial ya. Ada buku paket dari Kemendikbud, kemudian juga ada buku paket Erlangga kan ada juga. Selain itu, Ibu akan bagikan kalian modul ya atau bahan ajar yang sudah Ibu buat mengenai lembaga sosial. Ibu share ke grup WA ya. Lembaga sosial halaman berapa di buku? Oke, ini bahan ajarnya atau modulnya ya. Sudah kalian terima belum di grup? Ya, itu modul mengenai lembaga sosial. Jadi kalian bisa belajar dari banyak sumber ya, dari materi yang Ibu berikan, kemudian kalian juga dapat belajar dari buku paket, dari modul, dan juga dari lingkungan ya. Jadi banyak sekali bahan alam sumber belajarnya. Oke, kita akan lanjut membahas mengenai pengertian lembaga sosial. Bisa kalian lihat di sini lembaga sosial itu memiliki arti dua kata, dari kata lembaga dan kata sosial, di mana lembaga itu artinya seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Selanjutnya kata yang kedua apa nak? Sosial. Nah, kata sosial itu mengandung arti segala sesuatu yang mengenai masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Sehingga kalau kita definisikan pengertian lembaga sosial apa nak? Coba bantu dibaca Raisa. Seperangkat aturan dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Ya, betul banget yang dibacakan oleh Raisa. Jadi lembaga sosial itu adalah seperangkat aturan dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum ya. Jadi itu adalah pengertian dari lembaga sosial. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi. Fungsi lembaga sosial itu dibedakan menjadi dua. Ada fungsi umum dan fungsi besarnya atau dua fungsi besar. Dimana kalau umumnya yang pertama bisa dibacakan Dava? Yang pertama apa? Fungsi umumnya Dava? Pegangan untuk sistem pengadilan sosial. Oke, yang kedua Kalisa? Pedoman bersifat dalam menghadapi masalah. Nah, yang ketiga Kaira? Menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat. Nah, jadi itu adalah fungsi umum dari lembaga sosial. Selain fungsi umum, ternyata ada dua fungsi besar. Nah, yang pertama itu adalah fungsi manifest ya. Maksud manifest itu adalah fungsi yang nyata, yang tampak dan disadari oleh kita. Contohnya itu adalah lembaga keluarga, di mana dengan adanya lembaga keluarga, pasti itu tujuannya untuk memiliki keturunan. Itu kan jelas sekali. Nah, sementara ada fungsi laten. Kalau fungsi laten itu adalah fungsi yang tersembunyi, tidak tampak dan tidak disadari. Nah, contohnya itu dari lembaga keluarga adalah pengendalian sosial dari perilaku menyimpang. Itu kan tidak tampak dengan jelas. Jadi di sini kalau dua fungsi besarnya ada manifest dan ada laten. Kalau yang nyata apa tadi? Manifest. Kalau yang tersembunyi? Laten. Bisa dibedakan? Oke, kita akan lanjut lagi untuk membahas jenis-jenis lembaga sosial. Nah, kalian bisa lihat bukunya. Ibu mau tanya, jadi apa aja sih jenis-jenis lembaga sosial? Nah, yang pertama
jenis lembaga sosial? Di atas aja nak. Nah di sini ya biar kelihatan. Kemudian apa? Iya betul, pintar. Terima kasih Marisha. Jadi jenis lembaga keluarga yang pertama itu ada lembaga agama, lembaga keluarga. Siapa yang tahu dua lagi? Irdina, boleh apa aja tuh duanya lagi? Jenis lembaga sosial. Lembaga, oh iya, lembaga ekonomi, betul. Lembaga pendidikan, iya betul, pintar Irdina, terima kasih. Satu lagi, Gaisa. Oke, dua jenis lembaga sosial lagi. Ayo, apa lagi? Lembaga politik, ya betul. Lalu yang terakhir, lembaga hukum, iya betul sekali, pintar Gaisan, terima kasih. Ya, jadi benar yang sudah teman-teman kalian tulis di papan. Jadi ini semua adalah jenis-jenis dari lembaga sosial. Tapi karena keterbatasan waktu, sehingga yang akan kita bahas pada kali ini adalah lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga ekonomi, dan lembaga pendidikan. Baru empat lembaga sosial saja kita bahas. Sampai ini ya, sampai lembaga ekonomi ya, sampai 3 aja. Nah, kemudian yang akan kita jadikan bahan diskusi itu adalah lembaga keluarga. Jadi ini yang kita bahas pada diskusi. Oke. Kita akan lanjut untuk membahas lembaga yang pertama. Jenis lembaga sosial yang pertama itu adalah lembaga keluarga, ya. Di mana lembaga keluarga itu adalah suatu sistem nilai atau aturan-aturan khusus yang mengatur kegiatan anggota keluarga di lingkungan keluarga. Jadi aturan-aturan yang mengatur lingkungan keluarga. Nah, di sini fungsi lembaga keluarga banyak sekali. Ada fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi keagamaan, fungsi penentuan status, fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi ini adalah fungsi kasih sayang ya. Jadi di dalam keluarga itu pasti kita menerima kasih sayang, dan kasih sayang itu disebut dengan afeksi. Kemudian juga ada fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, dan terakhir fungsi pendidikan. Nah, bisa kalian lihat nih pada gambar di slide yang pertama. Kalian lihat keluarga apa nih kalau baru berdua? Keluarga inti ya. Baru ada apa? Suami dan istri. Kemudian berkembang lagi, tapi masih keluarga inti ya. Ada apa aja di sini? Ayah, ibu, dan anak. Kemudian kalau ini banyak ini keluarga inti apa keluarga besar ini? Besar. Keluarga inti apa keluarga besar? Keluarga? Kenapa keluarga inti? Iya, karena di sini meskipun anaknya banyak, tapi itu tetap keluarga inti. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, jadi ini masih keluarga inti. Nah, kemudian yang di bawahnya baru ada keluarga besar. Ada apa aja di sini? Kakek, nenek, paman, bibi, ya, dan keponakan-keponakan, sepupu, ya. Jadi inilah keluarga. Selanjutnya kita akan membahas lembaga agama. Di mana lembaga agama itu adalah sistem norma khusus yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Siapa sih penciptanya? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga antar sesama manusia, sehingga terwujudlah kedamaian dan ketentraman batin yang
bagi yang menganutnya. Nah, selanjutnya di sini fungsi lembaga agama ada banyak. Ada apa aja? Bisa kita baca bareng-bareng? Fungsi. Kemudian bisa lagi. Iya, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari lembaga agama. Nah, adapun fungsi transformatif itu maksudnya adalah fungsi perubahan dari yang sebelumnya manusia itu misalnya buruk, banyak mengalami memiliki banyak dosa, kemudian berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu disebut dengan fungsi transformatif, perubahan dari manusia yang dulunya jahat atau kurang baik menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah fungsi dari lembaga agama. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Kalau yang kita lihat pada gambar pertama, ini dari simbol agama apa ya? Memang ini gambar apa, Nak? Ka'bah, adanya di Mekah, Arab Saudi ya. Kemudian ini apa? Lambang dari agama Kristen. Nah, Kristen di Indonesia dibedakan menjadi dua. Ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik. Selanjutnya ini lambang dari negara apa? Hindu. Karena apa kalian lihatnya identitasnya? Pura ya. Kemudian yang ini selanjutnya agama apa ini? Konghucu. Terlihat ini ada seseorang yang beribadah di kelenteng. Selanjutnya agama apa ini? Buddha. Simbolnya apa memang? Siddhartha Gautama. Jadi ini adalah agama-agama yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lembaga ekonomi. Di mana lembaga ekonomi itu adalah sistem norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, di sini selanjutnya fungsi dari lembaga ekonomi itu adalah mengatur produksi barang dan jasa. Nah, produksi itu apa sih? Produksi apa, Nak? Menghasilkan, membuat, mencipta, itu adalah produksi. Kemudian fungsi yang kedua, mengatur distribusi barang dan jasa. Apa itu distribusi? Mengantarkan, mengirimkan, ya itu disebut dengan distribusi. Kemudian fungsi lembaga ekonomi yang ketiga, yaitu adalah mengatur konsumsi barang dan jasa. Apa itu konsumsi? Memakai, menggunakan, dan memakan. Jadi ini adalah fungsi dari lembaga ekonomi. Nah, coba kalian lihat pada gambar di layar. Ini kegiatan apa nih, Nak? Membeli baju berarti masuk kegiatan konsumsi. Selanjutnya ini, kalian lihat apa ini? Di pasar, ya, kegiatan di pasar berarti termasuk apa nih kalau dia menyalurkan barang dagangan? Distribusi. Kalau ini produksi. Kenapa kalian bisa katakan ini produksi? Menghasilkan barang ya, menghasilkan baju ya. Selanjutnya nih, kegiatan apa ini? Kegiatan produksi karena dia menanam padi. Selanjutnya kegiatan apa ini? Kenapa distribusi? Mengantarkan mobil ya. Dan yang terakhir apa ini? Konsumsi karena dia melakukan makan ya, maka termasuk kegiatan konsumsi. Nah, ini jadilah fungsi-fungsi dari lembaga ekonomi. Bisa dibedakan? Pinter. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok ya, dimana dalam diskusi kelompok ini peserta didik itu diminta untuk mendiskusikan tentang permasalahan yang muncul di video dalam kelompok. Nah, setelah itu kalian diminta untuk merumuskan permasalahan yang timbul dari video tersebut ya. Jadi nanti kalian lihat videonya, kemudian kalian cari masalah apa sih yang ada di video tersebut. Kemudian kalian diminta yang kedua untuk analisis peran dan fungsi lembaga keluarga terkait kecanduan game online terhadap anak yang sedang marak saat ini ya. Jadi kalian analisis kira-kira fungsi lembaga keluarga itu apa aja sih. Selanjutnya kalian diminta untuk membuat solusi pemecahan masalah terkait permasalahan yang ada dalam video. Nah, setelah itu silakan kalian presentasikan dan buat hasil diskusi kalian per kelompok. Oke, langsung aja dibuat kelompoknya
Nah, kelompoknya sudah Ibu share di grup WA ya. Sudah hasil dari pretest kemarin. Silakan dibuat kelompoknya dulu. Kelompok sama. Ada ya? Ada kan kelompoknya di WA? Oke, silakan dibuat kelompoknya. Sudah duduk dengan kelompoknya? Oke, kalau gitu Ibu bagikan LKPD per kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
baik adalah dengan bermain di ruang terbuka. Belajar ya. Orang tua punya peran yang sangat penting dalam menghadapi persoalan yang satu ini, agar gadget yang sesungguhnya bermanfaat tidak berbalik menjadi musuh bagi anak-anak. Saya yang muda, demikian pengajian bicara kali ini. Ayo. Itu tadi videonya mengenai permasalahan kecanduan game online terhadap anak-anak. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah kalian terima masing-masing kan? Setiap kelompok, yuk silakan. Iya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3? Iya, khusus sosialisasi keluarga. Yang ini yang ketiganya ini nanti solusi dari kalian dari mana? Kayak gitu ya? Gitu ya? Iya, seperti itu ya. Solusi apa di sini ya? Kamu cari solusi ini seperti apa? Boleh kalian cari fungsinya di buku, kemudian di modul atau di internet lewat handphone juga ibu izinkan ya, nah, nggak apa-apa. Atau kalian yang boleh tahu boleh cari di internet di laptopnya. Iya. Dikasih waktu penggunaan juga. Nanti juga kamu ini apa? Kalau di satu lagi nya apa? Jangan dari akses ini. Jangan kalian mengambil Oke. Udah Bu, cepetan. Udah. Oke. Ini kamu nanti yang ini ya. Baca yang ini. Kamu baca yang mana? Gimana, udah sampai mana? Oh, sudah dapat solusinya ya? Ya, sudah. Berarti nanti tinggal presentasi. Untuk yang poin pertama siapa namanya mama ngomong? Dia aja. Fadlan aja. Terus untuk yang kedua mengenai fungsinya? Dia belum baca. Ila ya. Terus yang solusinya baru dibacain sama
Intan sama Tausan. Jadi coba kamu gimana diskusi lagi ya? Ya udah. Tapi udah siap kan? Oke. Oke, dikit lagi ya. Diskusin aja ke teman-temannya. Anaknya, kemudian apa lagi? Orang tua lebih memperhatikan anaknya dengan mengajak main bersama kan, terus apa lagi? Bersantai di rumah, ya kan? Ngobrol, iya bisa berwisata bareng, kemudian juga ngobrol-ngobrol lah ya, maksudnya jadinya anaknya nggak merasa sendirian, jadi itu orang tua kan lebih ada rasa kasih sayang terhadap anak ya. Gimana yang kelompok lain? Ini solusinya udah dapat? Oke, kelompok satu solusinya udah dapat, kelompok dua udah dapat. Boleh. Kamu yang minta apa? Ini membantu anak Itu kan pendidikan. Ya benar mendampingi anak mengerjakan tugas atau memberikan arahan. Nah, bisa kayak gitu atau juga kan orang tua juga bisa ngajarin kan kendalanya. Ini solusinya udah. Solusinya apa nak? Sampai apa ini? Orang tua ya, berarti orang tua membatasi anak dalam kegiatan, kemudian apa lagi? Orang tua memberikan jadwal. Itu proteksi ya kan ya? Proteksi ya kan harusnya memberikan jadwal anak dalam bermain, kemudian sampai orang tua. Jangan berinteraksi penuh dengan akses penuh dan tadi berikan contoh yang biasanya. Oh, jadi di rumah itu ada wilayah yang nggak boleh menggunakan gadget gitu ya? Iya, boleh kayak gitu kan, berarti aturan dari keluarga kan untuk memproteksi ya, bisa. Oke, berarti kelompok satu sudah siap, kelompok dua siap, kelompok tiga sudah siap? Belum ya? Sudah? Tinggal kelompok empat ya? Kali kita oke. Oke, kita tunggu kelompok empat karena belum selesai. Rasa nanti keluarga adalah untuk ini nih konsepnya di sini nih, melindungi anggota keluarga. Salah satu alasan untuk membentuk sebuah keluarga adalah untuk mendapatkan keterjaminan dan perlindungan baik secara fisik ataupun psikologis. Jadi nih respon dari kelompok respon dari kelompok nih agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat yang juga. Oke, nah nanti gantian kayak terima kasih.
Bisa? Kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hasil diskusi kami. Merumuskan permasalahan yang timbul dari video tersebut. Mata rusak karena terlalu lama main gadget yang bisa 3-4 jam sehingga bola matanya iritasi dengan mata yang semakin parah saat menatap layar gadget. Ini rasa sakit karena radiasi dan membuat matanya kering. Oke, itu permasalahannya ya. Oke, terus apa lagi? 2. Analisa peran Analisis. lembaga keluarga terkait kecanduan game online terhadap anak yang sedang marah saat ini. Fungsi proteksi. Fungsi lembaga keluarga yang paling pertama adalah untuk memproteksi atau melindungi anggota keluarga. Seperti alasan untuk keluarga adalah untuk mendapatkan yang mendeteksi kandungan baik secara fisik ataupun Satu ini membahas mengenai fungsi proteksi keluarga ya. Selanjutnya solusinya seperti apa dari kelompok 1 dari masalah yang ada? Buatlah solusi pemecahan masalah terkait permasalahan yang ada di dalam video. Solusinya adalah batasi waktu penggunaan gadget, orang tua beri jadwal bermain HP, dan jangan beri akses penuh, dan tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Oke, itu solusinya dari kelompok 1 ya. Apakah ada respon dari kelompok lain? Kelompok 2, apa responnya? Boleh dijelaskan ulang nggak apa itu Fungsi itu ya, proteksi. proteksi dalam keluarga? Oh, jadi kelompok 2 kurang jelas apa sih fungsi proteksi dari lingkungan apa lembaga keluarga itu? Fungsi proteksi. Fungsi proteksi adalah melindungi anggota keluarganya. Salah satu alasan untuk membentuk sebuah keluarga adalah untuk mendapatkan keterjaminan dan perlindungan baik secara fisik ataupun psikologis. Nah, kelompok 2 sudah dengar penjelasan dari kelompok 1. Jadi yang dimaksud dengan fungsi proteksi keluarga itu adalah fungsi perlindungan ya. Jadi ada perlindungan dari keluarganya. Ada lagi respon kelompok lain? Oke, sudah paham dengan yang disampaikan kelompok 1? Oke, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisa peran dan fungsi lembaga keluarga terkait kecanduan game online terhadap anak-anak yang sedang marak saat ini. Fungsi pendidikan. Fungsi lembaga keluarga yang ketiga adalah sebagai tempat pendidikan pertama bagi anggotanya. Dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab penting dan paling utama yang harus dipikul serta dijalankan sebaik mungkin. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama kali diserap dan diterima oleh anak-anak di sini. Ayah dan ibu mempunyai peran aktif untuk memberikan pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Oke, jadi itu ya. Kalau ini ya solusinya apa dari kelompok 2? Orang tua menemani anak saat belajar jarak jauh. Orang tua memberikan arahan kepada anak saat mengerjakan tugas dan lain-lain. Oke, jadi itu fungsi pendidikan dalam lembaga keluarga ya. Ada respon dari kelompok lain? Oh, kelompok 1 apa yang mau direspon? apa perbedaannya pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah? Wah, bagus banget nih pertanyaannya ya. Jadi ternyata di lembaga keluarga ada fungsi pendidikan loh. Nah, kelompok 1 nanya, apa sih bedanya kelompok 2 fungsi
pendidikan di keluarga dan di sekolah? Pendidikan keluarga adalah pembelajaran pertama yang diserap dan diterima oleh anak-anak. Nah, betul sekali. Terus kalau keluarga, pendidikan kalau apa sekolah, pendidikan di sekolah? Pendidikan sekolah adalah pendidikan selanjutnya. Oh, oke, Bu perjelas lagi ya. Kalau pendidikan sekolah itu adalah suatu pendidikan yang formal, di mana kalian diajarkan oleh guru-guru yang memang ahli dan di bidangnya, ya. Jadi itu perbedaan pendidikan di sekolah dengan pendidikan di lingkungan keluarga. Bagus sekali. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak? Sudah jelas yang dipresentasikan kelompok 2? Oke, boleh kalian tutup kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Susah makan, maunya main game saja. Jadinya makan sambil main HP, biar mau makan bangun tidur langsung HP yang dicari, lupa sarapan mandi. 2. Fungsi sosialisasi. Fungsi lembaga keluarga yang kedua adalah untuk bersosialisasi. Fungsi lembaga keluarga dalam hal-hal sosialisasi sangat erat kaitannya dengan fungsi edukatif, karena di dalamnya kedua fungsi saling berhubungan dan memiliki keterikatan. Oke, selanjutnya solusi dari kelompok 3 apa? Oke, itu sosialisasi dari kelompok 3 ya. Kemudian tanggapan dari kelompok lain? Oke, kelompok 4. Apa yang mau ditanggapi kelompok 4? Bisa dijelasin lagi nggak apa yang dimaksud fungsi sosialisasi dalam keluarga? Oh, jadi kurang jelas ya kelompok 4 ya? Apa sih maksud fungsi sosialisasi dari keluarga itu? Ya jelas kan? Keluarga berperan untuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan nomor. Jadi, apa sosialisasi? Kelompok 4 ngomongnya? Keluarga Berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. ya, jadi agar sesuai agar sesuai harapan maka keluarga itu memiliki fungsi sosialisasi. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup jelas presentasi dari kelompok 3? Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumuskan permasalahan yang timbul dari video tersebut. Orang tua sibuk, jadi anak tidak langsung mengambil HP. Sering main HP memang dari kecil sudah dibiasakan. Kesalahan juga bukan hanya di anak, tapi juga di orang tua. Kalau orang tua nggak bisa membatasi, tim medis juga sulit untuk mengobati. Analisislah peran dan fungsi lembaga keluarga terkait kecanduan game online terhadap anak yang sedang merakit saat ini. Solusinya? Fungsi lembaga keluarga yang selanjutnya adalah sebagai tempat memberi afeksi atau tempat kasih sayang.
terutama bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Anak-anak dapat merasakan dan menangkap perasaan orang tua pada saat mereka berkomunikasi. Anak-anak sangat membutuhkan kehangatan perasaan dari orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus melaksanakan fungsi refleksi atau kasih sayang ini dan lembaga keluarga dengan baik agar anak-anak tumbuh dengan jiwa dan emosi yang sehat. Oh, jadi keluarga memberikan kasih sayang lebih ya solusinya ya. Oke, responnya dari kelompok lain. Oke, kelompok 3 apa yang lagi respon? fungsi afeksi. Nggak jelas fungsi afeksi. Diulang deh, fungsi afeksi itu apa sih? Fungsi afeksi dalam keluarga adalah sebagai tempat memberi afeksi atau kasih sayang. Fungsi afeksi mempunyai peranan yang penting terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Jadi kasih sayang kelompok 3. Jadi afeksi itu adalah kasih sayang dalam lembaga keluarga. Ada lagi dari kelompok lain? Sudah? Sudah jelas dari kelompok 4? Oke, kalau gitu boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, untuk keseluruhan sudah bagus. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Tadi sudah bagus dari kelompok 1 sudah menjelaskan fungsi keluarga, yaitu adalah fungsi proteksi. Kemudian dari kelompok 2 juga sangat bagus ya, karena sudah membahas fungsi keluarga sebagai fungsi pendidikan dalam lembaga keluarga. Kemudian kelompok 3 juga sangat bagus karena membahas mengenai fungsi sosialisasi dalam lingkungan keluarga. Dan kelompok 4 juga nggak kalah bagus, sudah membahas mengenai fungsi afeksi dalam lembaga keluarga. Oke, kalau sudah kita akan lanjut untuk membahas kesimpulan. Oke, setelah ini kegiatan penutupnya ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Oke, Intan, apa Tan? Bagaimana dalam lembaga mengajar rangkaian tata cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Ya, terus Tan? Di sini lembaga sosial ada lembaga kekeluargaan, lembaga agama, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan juga lembaga pendidikan. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu adalah kesimpulan pada kali ini sama dengan yang sudah disimpulkan oleh Intan. Jadi lembaga sosial itu adalah terdapat aturan dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan juga berkepentingan dalam kepentingan umum. Dan di sini kalian harus ingat lagi bahwa fungsi lembaga sosial itu dibedakan menjadi 2. Ada fungsi umum dan fungsi besar. Di mana fungsi besarnya itu dibedakan lagi menjadi fungsi manifest dan fungsi laten. Dan terakhir, jenis-jenis lembaga sosial itu adalah lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Jadi itu adalah kesimpulan kita pada kali ini. Setelah kesimpulan, adakah yang bisa memberikan refleksi? Oke, Mustafa, apa refleksi kita pada hari ini? Setelah belajar lembaga sosial dan terkhusus lembaga keluarga, saya jadi tahu kalau fungsi lembaga keluarga itu banyak, seperti fungsi proteksi, afeksi, sosialisasi, dan lain-lain. Oh iya, betul sekali ya. Jadi setelah mempelajari mengenai lembaga sosial ini, terlebih lembaga keluarga ya, Dava ya. Jadi ternyata lembaga keluarga itu memiliki banyak sekali fungsinya. Nah, setelah itu kita akan mengadakan post test. Kalian klik lagi link di awal untuk mengetahui pengetahuan kalian sudah sampai mana. Semoga ada perbaikan ya. Kalau tadi kan di post test banyak yang nilainya di bawah KKM. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan post testnya. Lagi post testnya. Semoga ada perbaikan.
pretesnya ya. Ternyata sudah banyak perbaikan. Kalau yang tadi kita lihat hasil pretesnya masih banyak yang di bawah KKM, sekarang sudah banyak yang di atas KKM. Bahkan ada yang 100 ya, cukup banyak juga yang dapat 100, ada yang 80. Oh, tapi ada yang masih 80 ya. Ini ada Mustafa dan Fabian. Berarti nanti untuk Mustafa dan Fabian kita akan melakukan remedial ya, agar nilainya itu mendapat lebih baik lagi ya. Tapi untuk selebihnya sudah di atas KKM. Oke, selesai sudah materi kita pada kali ini. Kalian boleh rapikan kembali bukunya. Sudah. Kalian rapikan bukunya kembali untuk hari persiapan materi pelajaran yang kedua ya. Oke, untuk mengingatkan pada minggu depan kita akan masih membahas lembaga sosial ya. Tetapi pada minggu depan lembaga yang akan kita bahas itu adalah lembaga pendidikan, kemudian lembaga politik dan lembaga hukum. Jadi itu materi yang akan kita bahas pada minggu depan. Boleh kalian baca-baca agar nanti hasil pretesnya pretesnya bisa lebih baik lagi. Oke, setelah itu yuk Raisa kita doa dulu sebelum ditutup. Bersiap